Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang strategi pemasaran. Materi diskusi kali ini akan disajikan oleh kelompok 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Asal saya dari Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tantiabila Wulandari, biasa dipanggil Eka atau Tanti. Saya mengambil program studi S1 Pendidikan Fisika. Berasal dari kelas AB. Asal daerah saya yaitu Lombok. Perkenalkan, nama saya Saila Inaya Sabita dari program studi S1 Pendidikan Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Eka Nihaya, bisa dipanggil Fenty. Saya berasal dari program studi S1 Pendidikan Fisika Offering AP. Asal daerah saya adalah dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas Offering AB, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Tantiabila Wulandari. Saya Fenty Eka Nihaya. Perkenalkan, nama saya Ilham. Nama saya Saila Inaya Sabita. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pengertian strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Strategi pemasaran punya peranan penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Apa saja fungsi dari strategi pemasaran? Fungsi dari strategi pemasaran yaitu 1. Meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. 2. Koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. 3. Merumuskan tujuan perusahaan. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 4. Pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif.
Tujuan dari strategi pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran yaitu 1. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. 2. Sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 3. Sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam pemasaran. Konsep strategi pemasaran. 1. Segmentasi pasar. Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. 2. Market positioning. Tidak ada perusahaan yang dapat menguasai seluruh pasar. Itulah sebabnya mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan hasil yang kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. 3. Market strategi. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah membeli perusahaan lain, internal development, atau kerjasama dengan perusahaan lain. 4. Marketing mix strategi. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Variabel tersebut diantaranya produk, price, place, promotion, partisipan, proses, dan people cycle evidence. 5. Timing strategi. Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Pada slide ini menjelaskan tentang contoh strategi pemasaran. Yang pertama adalah partnership. Partnership adalah satu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan di suatu bidang usaha tertentu atau dengan tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Marketing partnership memiliki sejumlah keuntungan, contohnya berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dinilai murah dan lebih berpeluang untuk sukses. Yang kedua adalah bekerja sama dengan influencer. Influencer sendiri juga banyak memberikan pengaruh pada penjualan. Dengan jangkauan followers yang besar, ketika seseorang mengontrak influencer untuk mempromosikan sebuah produk, tentu bukan hal yang tidak mungkin mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Yang ketiga adalah melibatkan karyawan. Melibatkan karyawan dalam suatu proyek dapat memberikan efek ganda karena rata-rata karyawan merasa bangga saat dilibatkan dalam membuat iklan. Iklan yang dibuat juga harus menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik, agar maksud dari tujuan iklan tersebut dapat tersampaikan kepada customer. Yang terakhir adalah menjaga pelanggan lama. Cara yang paling efektif agar pelanggan lama tetap berlangganan kepada produk Anda yaitu dengan memberikan bonus kecil khusus untuk pelanggan lama. Kebanyakan mereka adalah yang paling loyal mempromosikan produk yang mereka anggap memuaskan. Membangun kepercayaan kepada pelanggan sangatlah penting. Selain itu, menjaga kepercayaan yang telah terbangun juga menjadi tugas utama manajer pemasaran. Jadi, kita harus melayani pelanggan dengan baik. Perusahaan yang menerapkan manajemen pemasaran dengan baik akan menjalankan fungsi dan tujuan secara efektif dan efisien untuk mencapai visi perusahaan. Selanjutnya, menjelaskan mengenai perbedaan strategi pemasaran dan marketing plan. Marketing strategi adalah penjelasan tentang goal yang perlu dicapai dengan usaha yang dijalankan. Kita cukup melihatnya di business goal yang sudah dirancang. Sementara marketing plan yaitu perencanaan bagaimana kita mencapai marketing goal yang sudah diatur tadi. Jadi marketing plan lebih mengarah ke sebuah peta atau pemandu dari satu langkah ke langkah lainnya. Yang pertama adalah marketing strategi. Karena itu untuk membuat marketing plan, pemahaman tentang pengertian strategi pemasaran harus didahulukan. Di samping mengetahui komponen pentingnya.
Komponen marketing strategi sendiri antara lain yaitu external marketing message. Merupakan external marketing adalah garis yang menghubungkan antara produsen ke konsumen. Berhasil tidaknya customer membeli produk akan sangat dipengaruhi dari hasil pelayanan dari external marketing tersebut. Yang kedua adalah menetapkan tujuan sasaran. Menetapkan tujuan marketing sangatlah penting karena agar kita mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh customer. Yang ketiga adalah sasaran jangka pendek dan tujuannya. Tujuan jangka pendek yaitu untuk memperoleh profit atau keuntungan dalam jangka waktu yang relatif cepat. Digunakan untuk membiayai produk dan jika ada sisa maka dapat dikatakan laba bersih. Sasaran jangka panjang dan tujuannya. Tujuan jangka panjang yaitu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk atau layanannya sehingga pelanggan tetap membeli produk tersebut. Yang kedua adalah marketing plan, yaitu perencanaan bagaimana kita mencapai marketing goal yang sudah diatur tadi. Jadi marketing plan lebih mengarah ke sebuah peta atau pemandu dari satu langkah ke langkah lainnya. Komponen marketing plan yaitu sasaran, fokus, budaya, kekuatan, dan kelemahan. Setelah membuat kerangka di atas, yang harus dilakukan setelahnya yaitu analisis konsumen. Analisis ini bisa berupa target konsumen yang ingin diperoleh, jenisnya, alasan kenapa mereka membeli produk tersebut, konsumen yang seperti apa yang akan dibidik, dan seterusnya. Melakukan analisis seperti ini nanti bisa memperuncing strategi pemasarannya dan tahu langkah apa yang dilakukan untuk menarik konsumen yang lebih banyak. Sekian video presentasi dari kelompok kami tentang strategi pemasaran. Jika ada kurangnya dari pemaparan materi di atas, kami atas nama kelompok 7 mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya, bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.